Ya, lalu bagaimana dampak terbunuhnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar terhadap masa depan warga Palestina di Gaza? Sejauh mana pengaruhnya pada kondisi geopolitik di Timur Tengah? Untuk membahasnya sudah bergabung dari luar studio ada analis Timur Tengah Faisal Asegaf. Mas Faisal, selamat malam. Selamat malam, Mas Kevin. Ya, Mas Faisal, Israel menyebut kematian Sinwar adalah kemenangan Israel. Sejauh mana kemudian tewasnya Sinwar ini berpengaruh pada perjuangan dan kekuatan Hamas? Maaf suaranya agak terputus. Ya, Mas Faisal, sejauh mana tewasnya Yahya Sinwar ini berpengaruh pada perjuangan dan kekuatan Hamas, Mas Faisal? Ya, meski memberikan pukulan secara moral karena dalam waktu 2 bulan, itu sejak Ismail Haniyeh tewas di Teheran pada 31 Juli lalu, kemudian Yahya Sinwar terpilih sebagai Kepala Biro Politik Hamas atau Ketua Umum Hamas pada awal Agustus. Nah, itu dua Kepala Biro Politik Hamas tewas oleh Israel, itu sebuah pukulan moral bagi Hamas. Tapi kita tahu Hamas ini adalah gerakan perlawanan menghadapi penjajah Israel, dan mereka tidak mengandalkan pemimpin karena sudah sejak awal Hamas berdiri itu juga sudah banyak pemimpin yang tewas. Kita tahu Yahya Ayas pada tahun 1996 disebut sebagai Bapak Bom Palestina dari Hamas. Terus kemudian juga ada Syekh Ahmad Yasin pada 22 Maret 2004, kemudian Aprilnya penggantinya Abdul Aziz Rantisi juga tewas, kemudian Saleh Al-Aruri 31 Januari lalu juga tewas di Beirut. Jadi itu hanya makin melecutkan semangat perlawanan bagi para pejuang Brigade Izzuddin Al-Qassam, sayap militer Hamas di Gaza. Apalagi kita tahu Yahya Sinwar ini berjuang di garis depan. Dia memberikan teladan bahwa pemimpin itu bukan hanya di garis belakang. Pemimpin itu bukan hanya bersembunyi di dalam bunker seperti yang dilakukan Netanyahu ketika bunyi sirene datang serangan, tapi Yahya Sinwar membuktikan bahwa dia siap mati untuk memberikan teladan bagi para pejuang Brigade Al-Qassam lainnya. Nah, ini juga sekaligus membantah sangkaan dari Israel bahwa Yahya Sinwar bersembunyi di dalam terowongan. Terus juga Yahya Sinwar memakai sabuk bahan peledak yang dia siap meledakkan diri ketika terpojok oleh pasukan Israel seperti yang dilakukan Usamah bin Laden. Terus juga Yahya Sinwar kematian Yahya Sinwar kemarin sampai darah penghabisan itu menunjukkan bahwa Yahya Sinwar itu tidak bersembunyi atau menjadikan warga sipil apalagi sandera sebagai perisai dirinya. Mas Faisal, kematian Sinwar ini dikhawatirkan banyak pihak akan berdampak pada kondisi geopolitik di Timur Tengah, terutama penduduk sipil. Nah, seperti apa kondisi geopolitik di Timur Tengah selanjutnya pasca kematian Yahya Sinwar ini? Kita tahu memang sejak serangan 7 Oktober tahun lalu, sehari kemudian Hizbullah melakukan serangan terhadap wilayah utara Israel sebagai bentuk solidaritas. Kemudian pada November, milisi Al-Husayun dari Yaman juga mulai menyerang kapal-kapal Israel, kapal-kapal dagang yang memiliki kaitan dengan Israel maupun kapal-kapal dagang Amerika dengan Inggris yang berlayar di Laut Merah. Itu untuk solidaritas dari milisi Al-Husayun di Yaman. Kemudian juga Kataib Hizbullah di Irak juga mulai menyerang, terutama mereka menyerang Eilat. Jadi memang sejak awal setelah perang Gaza meletup itu memang sudah milisi-milisi anti-Zionis di Timur Tengah, yakni bukan hanya Hamas Jihad Islam di Gaza, tapi juga di Lebanon Hizbullah, kemudian juga di Yaman Al-Husayun maupun Kataib Hizbullah di Irak. Nah, tapi kita tahu kalau tidak salah 2 atau 3 hari lalu, pimpinan telah memerintahkan kepada para pejuang Hizbullah untuk meningkatkan serangan terhadap Israel, baik pasukan Israel yang sedang melakukan invasi di wilayah selatan Lebanon maupun menyerang ke wilayah Israel. Nah, pagi hari ini ada pesan yang sangat mengejutkan dari Hizbullah, yaitu ketika sebuah pesawat nirawak kamikaze-nya Hizbullah berhasil menghantam rumah pribadi dari Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu di wilayah Kaisaria, itu kota di antara Tel Aviv dengan Haifa. Ini merupakan pesan bahwa Hizbullah mampu mencapai pemimpin Israel seperti itu, seperti Israel mampu membunuh Hasan Nasrallah.
kabarnya menurut kantor Perdana Menteri Israel Netanyahu, bahwa Netanyahu dengan istrinya Sarah tidak ada pagi itu ketika serangan terjadi. Mas Faisal, bagi Israel meninggalnya Yassin Sinwar ini merupakan kemenangan besar begitu. Apakah betul memang memberikan isyarat Israel akan menghentikan serangannya ke Palestina pasca meninggalnya Yassin Sinwar ini? Ya, sebenarnya Israel ini memang sudah gencar melakukan agresi. Kita tahu mereka melakukan bertolak belakang dengan klaimnya bahwa pasukan Israel adalah tentara paling bermoral di dunia, tapi kenyataannya tentara paling tidak beradab dan tidak bermoral, karena yang mereka sasar itu sejak awal itu adalah fasilitas-fasilitas sipil, sekolah, terus rumah sakit, tempat pengungsian, masjid, gereja, bahkan sinagoga yang ada di Gaza juga menjadi sasaran pengeboman serampangan yang dilakukan Israel. Makanya menurut PBB sudah 70% infrastruktur sipil di Gaza hancur atau tidak bisa digunakan lagi. Nah, ini artinya apa yang dilakukan Netanyahu ini malah makin membuka mata dunia bahwa Israel itu adalah penjahat perang, Israel itu adalah penjahat kemanusiaan, dan ini diamini oleh jaksa Mahkamah Internasional ICC Karim Khan yang berencana, yang sudah mengajukan ke pengadilan pre-trial chambernya ICC untuk mengeluarkan surat perintah penangkapan atas Perdana Menteri Netanyahu serta Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Sedangkan yang tersisa dari Hamas tinggal tersisa Muhammad Daif, karena Ismail Haniya yang ada dalam daftar permintaan surat perintah penangkapan dengan Yahya Sinwar sudah tewas. Baik, Mas Faisal, terima kasih sudah bergabung bersama kami di Top News. Selamat malam, Mas Faisal. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.